lu kan bersinggungan juga dengan politik, sempat jadi jubir Anies. Gue nggak ngomong soal Pak Aniesnya ya, tapi maksud gue ketika lu bersinggungan dengan politik, lu kapok atau lu pengen jauh lebih dalam justru? Oh, kapok sih enggak. Ketika gue terjun ke politik, motivasi gue jelas. Satu, nyari premis stand up comedy. Sesuatu yang akhirnya gue dapatkan dan gue lahirkan dalam bentuk pertunjukan septic tank. Contohnya apa? Septic tank, gue ada satu pertunjukan namanya septic tank. Cuman satu kali, satu kota, nggak ada tour, nggak ada digital download, nggak ada YouTube-nya. Cuman satu kali gue bikin di Jogja waktu itu. Itu adalah septic tank itu tempat pembuangan, Ji. Lu? Iya, itu analogi gue sama politik. Gue selalu bilang nyemplung ke politik itu kayak nyemplung ke septic tank. Mau nggak mau pasti senggol-senggolan sama toksai. Jadi Jadi waktu gue nyemplung ke politik, motivasi gue jelas. Gue pengen nyari premis, plus gue tuh suka marketing dan suka politik. Nah, kampanye politik tuh leburan keduanya. Dan gue dapat banyak ilmu dari sisi marketing dan dari sisi politik. Jadi motivasi gue jelas. Jadi nggak ada rasa sesal. Malah gue bersyukur karena bisa dibilang kemarin terlibat ke politik membuka cakrawala gue. Gue berdiri di vantage point yang lebih baik menurut gue. Tapi untuk terlibat lebih dalam, rasanya enggak, karena akhirnya gue paham bahwa sebagaimanapun gue suka politik dan ingin terlibat dalam politik dan ingin terjun, tapi semakin dalam gue semakin sadar bahwa emang gue nggak kompeten untuk terjun ke politik. Sebaiknya gue dorong orang yang kompeten gitu. Tapi kan banyak orang-orang politik yang pandai bicara, dan ketika orang politik itu pandai bicara, dia menjual sebuah harapan dan pada akhirnya mereka dipilih. Itu bukannya sebuah keunggulan, Ji? Lu kan punya investasi masa yang banyak dengan konser dunia di banyak tempat. Lu punya modal sebetulnya buat ya mendulang suara lah dikit-dikit. Ya bro, ini yang jadi masalah politik Indonesia. Orang itu memang banyak yang bisa kepilih, tapi bisa menjabat adalah hal yang berbeda. Popularitas versus kapabilitas ya. Popularitas termasuk kemampuan untuk bicaranya gitu. Kayak gue bisa kepilih, bisa yakin, taruh gue dimanapun kepilih gue. Tapi apakah gue bisa menjabat? Itu tanda tanya besar. Itu tanda tanya. Nah, kalau gue terjun ke politik, gue mengulangi kesalahan yang sekarang terjadi yang mengakibatkan keputusan-keputusan politik kita berantakan. Selama ini politik dihuni sama orang yang bisa kepilih tapi nggak bisa menjabat. Kayak gue. Lah kalau gue mengulang apa yang terjadi kemarin, ya gue kan memperpanjang masalah Indonesia. Sebaiknya orang yang bisa kepilih adalah orang yang juga bisa menjabat. Dan ada yang seperti itu saat ini di politik Indonesia, tapi harus diduplikasi karena seperti yang kita tahu, banyak juga yang nggak kompeten. Tapi kan lu setuju nggak kalau untuk mengubah sebuah sistem, mengubah sebuah tema besarnya bangsa, lu mesti masuk ke sistem. Kalau nggak lu bisa jadi cuma dianggap noise aja, cuma ya lu kan ayolah masuklah supaya lu bisa ikutan gabung mengubah semua ini gitu. Setuju nggak? Ya itu pertama gue setuju bahwa kalau lu pengen mengubah lebih besar dampaknya, memang terjun ke politik. Bukannya nggak terjun, nggak bisa juga. Rasanya kantata taqwa Iwan Fals pada zamannya memberi pemahaman politik. Sorry ini referensinya agak lawas ya. Kita untuk kekiniannya efek rumah kaca deh ya. Siap, gue ya aja lagi. Nggak, tapi atau bahkan komika seperti Sammy Not a Slim Boy atau mungkin Adriano Colby itu membantu ngasih pemahaman politik kepada masyarakat, dan itu penting. Tapi kalau pengen berdampak langsung dalam bentuk kebijakan memang harus terjun. Nah yang jadi masalah adalah gue nggak pengen orang yang terjun ke politik cuman bawa mimpi. Sebaiknya bawa misi. Bedanya di mana? Mimpi mah mengawang. Misi udah datang dengan latar belakang masalah. Ini contohnya nih. Ini orang yang terjun ke politik bawa mimpi. Ditanya, ngapain lo ke politik? Saya ingin mengubah Indonesia jadi lebih baik. Nah orang-orang kayak gini nih nggak ngerti apa yang mesti dilakuin. Gue pernah ngobrol sama caleg ketika gue tanya, kenapa lu pengen terjun ke politik? Saya lelah dengan intoleransi yang terjadi di Indonesia, jadi saya pengen terjun ke politik untuk menghapus intoleransi. Gua tanya gimana caranya menghapus intoleransi, jawabannya adalah dengan membuat pemerintah lebih transparan. Bingung dong saya.
Dalam saya hati gali-gali lebih dalam. Dalam hati lu bilang apa dalam hati? Salah. Dalam hati saya tidak berkata apa-apa, tapi ada soundtrack, bro. Ada miak 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 miau 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 gitu di dalam kepala. Tapi saya diam aja. Gue gali lebih dalam, ternyata dia benar-benar masih mengawang gitu. Nah, bedanya dengan misi apa? Misi ini kayak gini. Kenapa lu mau terjun ke politik? Gue mau atlet-atlet Indonesia punya jaminan hari tua. Gue pengen nggak ada lagi tuh atlet yang ketika dia udah berprestasi, dia kemudian terpaksa harus menjual medalinya untuk jadi kemudian jadi tukang beca dan segala macam. Itu misi itu, karena dia datang dengan latar belakang masalah yang jelas. Dia lihat masalah, dia tahu bagaimana solusinya, dia udah melakukan riset, dia masuk untuk menciptakan produk undang-undang yang mengarah ke sana. Itu contohnya tuh. Nah, jadi lu punya misi dong, Ji. Punya misi, tapi sekali lagi untuk bisa ke politik itu dibutuhkan sejumlah otot. Gue tuh selalu ngerasa ada 3 jenis orang yang bisa masuk ke politik. Satu, punya latar belakang pendidikan yang terkait. Misalnya lu kuliah hukum, masuk anggota DPR, masuk akal. Atau lu misalnya kuliahnya hubungan internasional, terus lu masuk ke HI misalnya, atau Kementerian Luar Negeri, masuk akal. Jadi latar belakang pendidikan. Yang kedua, punya kekhususan dalam kemampuan. Misalnya dia udah lama mengadvokasi warga yang tergusur, bisa tuh. Atau udah lama peduli dengan aktivisme kesetaraan hak gender, itu bisa tuh. Jadi dia lama tuh ada aktivismenya. Artinya dia udah ketemu sama stakeholder, dekat dengan masalah, bisa mengubah. Dan yang terakhir adalah orang yang udah punya otot politik yang kuat. Biasanya orang yang ikutan organisasi underbow dari partai politik. Supaya dia nggak kaget. Nggak punya salah satu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya semuanya, berantakan di dalam.